Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Saudara-saudara, pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Tadi bersama-sama kita membaca 3 ayat ya, dari 236, 237, 238. Alhamdulillah, walaupun perlahan-lahan tapi terus maju ya. Kita dari ayat ke ayat, dan yang kita baca tadi sebenarnya 2 ayat ya. Tapi saya minta untuk Al-Qari tadi menyambung dengan ayat 238, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam ayat ke 236 Allah Subhanahu wa taala masih membahas ya. Nah, ini yang pada beberapa majelis yang lalu juga kita coba renungkan bersama. Kok panjang sekali urusan rumah tangga dibahas oleh Allah. Hubungan suami istri itu dibahas panjang lebar ya. Mulai dari khitbahnya, kemudian akad nikahnya, kemudian maharnya, kemudian kalau terjadi perselisihan antara keduanya, lalu ujungnya ya, kalau terjadi perselisihan itu ada 2, bisa islah. Kalau islah itu kayak begini kata Allah, dan kalau islahnya nggak bisa, maka yang kedua yang ditempuh apa itu? Itu namanya talak atau pisah. Nah, ayat 236 ini bapak-bapak saudara, ini juga sesuatu yang menarik ya, karena Allah Ta'ala itu ketika bicara tentang perpisahan antara laki-laki dan perempuan itu tidak dijelaskan hanya secara umum, tapi didetailkan. Jadi ada beberapa keadaan, kalau talaknya itu dalam keadaan normal setelah bercampur, maka ada iddahnya begini, ada kewajibannya seperti ini. Kalau talaknya sudah lebih dari 2 kali, maka jatuh talak yang ketiga, itu namanya talak bain. Nggak boleh kembali kecuali kalau yang istrinya sudah menikah dengan orang laki-laki lain, lalu bercampur, lalu cerai, lalu habis iddahnya, baru kemudian boleh nyampur lagi. Jadi detail betul disampaikan. Nah, dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menyampaikan suatu keadaan ya, coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum ya. Tidak ada dosa alaikum bagi kalian in talaqtumun nisa ya. Tidak ada dosa bagi kalian ya. In talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan istri kalian ya, lalu kalian tidak membayar mahar. Nah, jadi tidak ada masalah untuk tidak membayar mahar kalau kalian menceraikan istri kalian itu malam tamassuhunna ya, dengan syarat belum dicampuri, au tafridu lahunna faridah, dan belum ditentukan maharnya ya. Jadi belum ditentukan maharnya, masih disebutkan secara umum ya, kemudian dia bercerai ya, belum dicampuri dan belum didefinitifkan maharnya, maka Allah Ta'ala di sini sampaikan la junaha alaikum, tidak salah kalau kalian tidak membayar mahar tersebut. Tetapi Islam itu memang luar biasa. Allah Ta'ala mencontohkan juga dalam Al-Quran itu bukan hanya halal haram, boleh tidak boleh, tapi juga ada adab, ada kepatutan dan kepantasan, ada akhlak yang kita didorong untuk melakukannya. Apa itu? Wa matti'uhunna. Nah, kalau bisa berikanlah mereka mut'ah, matti'u ya. Matti'u itu artinya senangkan. Maksudnya walaupun maharnya tidak dikasih, tapi kan sudah pernah menikah, walaupun belum campur, maka bagian dari penanda supaya perpisahan itu juga tidak diakhiri dengan dendam berkepanjangan, wa matti'uhunna. Bagus kalau kemudian
laki-laki itu memberikan mut'ah. Mut'ah itu satu imbalan atau suatu benda ya untuk menyenangkan hati perempuan itu. Gitu. Jadi selalu Islam memang berupaya untuk apapun yang terjadi, tapi hubungan kemanusiaan itu juga tetap terawat dan terjaga. Wa matti'uhunna 'alal musi' qadaruh. Seperti apa pemberian yang bagusnya itu? 'Alal musi'i, bagi yang mampu, yang punya harta banyak, ya qadaruh, sewajarnya, seukuran yang dia mampu. Wa 'alal muqtiri qadaruh, ya, dan atas yang miskin, ya, al-muqtir itu adalah orang yang fakir atau orang yang sangat terbatas ekonominya, qadaru. Dia juga memberikan sesuai dengan kadar kemampuannya. Mata ambil ma'ruf, jadi bendanya itu benda yang baik, ya, pemberian yang baik, dan juga bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muhsinin. Nah, ini adalah sesuatu yang haqqan 'alal muhsinin. Kalau kita ingin menjadi orang yang muhsinin, maka pantas kita untuk menunaikan ini. Nah, jadi pemberian ini memang bukan pemberian yang harus, yang wajib, ya, harus sekian jumlahnya, harus sekian kadarnya, harus, tetapi ini bagian dari kemuliaan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Jadi bahkan dalam keadaan belum dicampuri sekalipun, kemudian maharnya juga belum ditetapkan kadarnya, tetap ada sesuatu yang istilahnya menunjukkan simpati, agar serusak-rusaknya hubungan itu tetap ada jalinan persaudaraan. Kemudian ayat yang berikutnya, wa in talaqtumuhunna, dan apabila engkau mentalak mereka, min qabli, sebelum antamassuhunna, sebelum kalian mencampuri mereka, menggauli mereka, wa qad faradtum lahunna faridah, sedangkan maharnya sudah ditetapkan, fanisfu ma faradtum, maka wajib diberikan setengah dari mahar yang sudah ditetapkan. Jadi sudah akad, maharnya sudah ditentukan, tapi belum digauli, lalu kemudian bercerai, maka wajib setengah dari mahar yang sudah disampaikan oleh laki-laki itu. Bedanya ayat ini dengan yang sebelumnya adalah, kalau yang pertama tadi keadaan di mana maharnya memang belum ditentukan, ya. Kalau ini maharnya memang sudah ditentukan, sudah diucapkan, sudah diikrarkan, maka dalam keadaan yang seperti ini, fanisfu ma faradtum, wajib bagi laki-laki itu untuk memberikan setengah dari mahar yang telah dia ikrarkan. Illa ayya'fun, kecuali kalau pihak perempuan itu merelakan. Jadi kata perempuannya, udah saya nggak minta mahar apa-apa, ya sudah, selesai aja lah, misalnya. Atau ayah dari perempuan itu, yaitu walinya, mengatakan, sudah, kami tidak menerima apa-apa, nggak apa-apa, kami tidak menuntut, silahkan, selesailah semua. Maka kalau seperti itu, illa ayya'fun, kalau perempuannya merelakan, au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau wali yang merupakan pemegang akdun nikah, yang menikahkan perempuan itu, ya, walinya itu ayahnya misalnya, ya, atau saudara laki-lakinya atau pamannya kalau tidak ada ayahnya misalnya, maka tidak wajib untuk memberikan setengah dari mahar tersebut. Wa ta'fu aqrabu littaqwa. Nah, coba ya, bapak-bapak, saudara-saudara, renungkan ayat yang pertama tadi dengan yang kedua. Kalau ayat yang pertama tadi diarahkannya kepada laki-laki. Kalau engkau misalnya lepas dari istrimu, engkau belum gauli dan belum ada maharnya, maka memang tidak masalah untuk tidak bayar mahar. Tapi bagus kalau engkau memberikan mut'ah, untuk istilahnya menyambung, tetap kasih sesuatu pemberian untuk laki-laki. Nah, dalam ayat berikutnya ini Allah Ta'ala mengarahkan anjuran adalah kepada perempuan dan keluarga perempuan. Maka di sini disebutkan, hak kamu itu dapat setengah dari mahar.
ya, hak kamu itu dapat setengah dari mahar. Tapi kalau kamu mau melepas hak kamu itu, maka tidak masalah. Nah, lalu kemudian diberikan anjuran oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu misalnya melapangkan, tidak memberatkan, bahkan melepas, ya, melepaskan hak itu aqrabu littaqwa, maka itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kalian saling melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, dua ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu memang, ini kita ambil ya, selain tadi ini kan hukum yang pertama tadi kita ambil, hukumnya begini, ayat yang tadi hukumnya begini, ayat yang kedua hukumnya begini. Nah, selain hukum yang dapat kita ambil dari dua ayat ini, kita juga bisa mengambil beberapa hal. Yang pertama, dalam Islam itu ada namanya nazariyat, ya, at-tawazun fil huquq wal wajibat. Bahwa dalam Islam itu Allah Ta'ala selalu meletakkan hak dan kewajiban itu seimbang. Jadi tidak pernah ada suatu keadaan di mana seorang bisa mengambil haknya terus, tapi dia tidak menunaikan kewajiban. Sama seperti tidak ada keadaan di mana seseorang itu harus mengerjakan kewajiban terus, tapi dia nggak dapat haknya. Ya. Misalnya di dalam hubungan kerja, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? A'tul ajiro ajrohu qabla ayyajifaraku. Kasih pekerja itu gajinya sebelum kering keringatnya. Apa artinya? Di sini ada keseimbangan. Orang yang bekerja itu menunaikan kewajibannya, ya, sampai dia berkeringatlah dalam gambaran hadis ini. Maka ketika dia sedang atau telah melaksanakan kewajibannya, yang memberi kerja itu tidak boleh berleha-leha, tidak boleh nonton aja sampai capek, sampai lelah, lalu kemudian ditaswif, nanti saya bayar, besok lusa, besok datang ya. Hari ini orang berkeringat, besok mau dibayar. Maka Islam mengajarkan a'tul ajiro ajrohu qabla ayyajifaraku. Hak kamu sudah diberikan oleh dia, kewajibannya sudah dia tunaikan sebaik-baiknya, maka kewajibanmu harus kau tunaikan dan haknya harus dia dapatkan. Itu yang disebut dengan at-tawazun bainal huquq wal wajibat di dalam semua hal. Ini di dalam tingkatan apapun, di dalam masalah kepemimpinan juga, ya. Dalam kepemimpinan itu ada dua ayat dalam surah An-Nisa. Yang pertama, kewajiban rakyat apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taati pemimpin. Itu kewajiban rakyat. Tapi kemudian berikutnya itu ada kewajiban pemimpin. Apa itu? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ada dua kewajiban utama, yang paling utama. Pertama, kasih setiap orang itu haknya. Tunaikan amanah itu pada tempatnya. Jadi kalau misalnya ada pendidik yang perlu untuk digaji, kasih gajinya baik-baik. Jangan sampai dia harus demo dulu. Kalau misalnya ada masyarakat yang memerlukan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan atau apapun, kasih haknya. Jangan dibikin susah dulu. Kemudian yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Tegakkan hukum itu dengan sebenar-benarnya. Ya, kepada siapapun keadilan itu harus diberikan. Nah, jadi dua ayat ini tidak boleh dibaca hanya satu saja. Kalau hanya dibaca yang pertama, nanti seorang pemimpin mengatakan, "Hai rakyatku, pokoknya kamu harus taat sama saya." Dia lupa baca ayat yang kedua. Demikian juga rakyat, jangan membaca hanya ayat tentang haknya dia, baca juga ayat tentang kewajibannya. Pada saat kita minta untuk pemerintah berlaku adil, pemimpin kita memberikan hak kepada seluruh rakyat, pada saat yang sama kita juga diminta untuk taat kepada pemimpin. Jadi itu tidak boleh dipisahkan. Itu yang disebut dengan at-tawazun bainal huquq wal wajibat. Nah, ini salah satu esensi dalam Islam yang kalau kita tarik ke dalam Al-Quran itu ada istilah al-mizan. Nah, di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
Jadi dengan mizan itulah maka terjaga kehidupan. Nah, dari dua ayat ini yang bisa kita ambil adalah harus ada keseimbangan di dalam hak dan kewajiban. Kalau salah satunya itu diabaikan, maka akan terjadi ketimpangan dan kemudian bermuara kepada kehancuran. Yang kedua, urusan membangun negara dan bangsa itu harus dimulai dari unit sosial yang paling kecil, yaitu dari keluarga. Jadi dari keluarga itu terbangun hubungan yang baik, ya, masing-masing mengetahui apa hak dan kewajibannya, istri tahu kewajiban dan haknya, suami tahu kewajiban dan haknya, anak-anak juga tahu hak dan kewajibannya, semua melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka keluarga itu akan kuat. Kalau keluarganya kuat, masyarakat kuat, umat kuat, bangsa juga kuat. Kemudian yang ketiga yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kewajiban agama itu bukan apa istilahnya ya, bukan hantam kromo. Pokoknya siapapun harus begini. Pokoknya kadarnya berlaku, siapapun harus seperti ini, caranya begini. Tidak. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, ya, bahwa kalau laki-laki itu keadaannya lapang, maka dia berikan sekian sesuai dengan kelapangannya. Kalau misalnya dia miskin, maka dia juga tidak boleh dipaksa. Ini juga kaidah dalam Islam, ya. Jangankan dalam urusan rumah tangga, dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah juga berlaku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia siapapun kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Kan kalau kita sholat bisa berdiri ya berdiri, kalau tidak duduk, kalau tidak berbaring ya, kalau tidak bisa bergerak ya dengan mata saja, kalau tidak bisa dengan mata ya dengan hati saja. Jadi itu menunjukkan derajat bagaimana Allah menempatkan setiap manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah, kemudian ayat berikutnya yang saya minta untuk dibaca, ayat terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, peliharalah. Apa yang kita diminta untuk dipelihara? As-salawat. As-salawat ini as-salawatul khamsu al-maktubah, yaitu 5 salat sehari dan semalam, ya. Was-salatil wusta, ya, dan salat pertengahan. Salat pertengahan ini sebenarnya masuk dia di dalam salat yang 5, tapi dia disebut secara khusus, ya. Kalau kata ulama adalah tambihan li ahammiyatihi. Jadi bagian dari diksi Al-Quran, redaksi Al-Quran untuk menyampaikan sesuatu yang lebih penting, lebih perlu daripada yang lain-lainnya adalah dia disebut secara khusus setelah disebut secara umum di depan. Nah, karena itu Bapak-bapak saudara sekalian, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hafizu 'alas shalawat, ya, jaga salat 5 waktu. Wassalatil wusta, dan di antara 5 waktu salat itu ada satu yang disebut salat pertengahan. Dia penting dan lebih penting lagi untuk dijaga, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, ya, lillah, karena Allah. Qanitin itu artinya dalam keadaan khusyuk. Nah, Bapak-bapak saudara, setelah ayat ini nanti kembali lagi ayat tentang pengaturan setelah perpisahan laki-laki perempuan. Pertanyaannya adalah, ya, kenapa kok ada dimasukkan ayat tentang sholat, padahal bahasannya ini sedang pembahasan tentang hubungan rumah tangga, tentang keluarga. Kok tiba-tiba di tengahnya dimasukkan hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin? Ada beberapa hal yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, bahwa kalau kita ingin keluarga kita terlimpah keberkahan,
maka tidak boleh ada sholat 5 waktu yang ditinggalkan. Orang zaman sekarang kadang-kadang kalau ada masalah di rumah tangga itu perginya langsung ke psikiater, langsung pergi ke psikolog, nanya ahli, pergi keluar. Sebelum keluar ke dalam dulu, sebelum bayar orang untuk dapat konsultasi, karena psikolog itu mahal, dia bayar ratusan ribu, kadang-kadang mungkin jutaan per jam. Kita cerita gitu, nanti dia beritahu, oh begini-begini. Sebelum kita keluarkan uang, sebelum kita mencari ahli di luar sana, mari kita gunakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ya, sebagai bekal, ya. Nah, dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas sekali ketika di tengah pembahasan urusan keluarga dengan segala dinamikanya, ribut sana sini apa segala macam, bahkan sampai kadang-kadang perpisahan, Allah masukkan di situ satu ayat, hafizu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalau kita ingin keluarga kita berkah, maka jangan sampai ada sholat 5 waktu yang tertinggal oleh semua, ya suaminya, ya istrinya, bapak ibu, anak-anak yang sudah akil balik, ya. Kenapa? Karena memang banyak sekali, ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang jelas sekali Nabi menyebut bahwa sholat itu membawa nuron wa burhanan, ya. Jadi man hafazu 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa hujjatan yaumal qiyamah. Jadi orang yang memelihara sholat itu hidupnya bercahaya. Bukan hanya hidupnya bercahaya, nanti jadi pembelanya di akhirat, ya. Menjadi bukti yang tak terbantahkan. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu menandakan bahwa dia selalu punya iktikad baik untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang zaman sekarang misalnya, ya, yang sering kita baca-baca lah, atau kita dengar atau berdalil gitu. Apa katanya? Begitu ditanya, kenapa kamu gak sholat gitu? Ya kan kita jadi orang Islam itu kan yang penting jadi orang baik. Yang penting kita baik sama orang, kita bantu orang, kita bersilaturahim sama orang, bertetangga yang baik, ya, bermasyarakat yang baik, kan begitu Islam mengajarkan. Nah, kalau ada orang mengatakan demikian, begitu dia diajak sholat, lalu dia bilang yang penting kita baik kepada sesama manusia. Nah, kalau ada yang mengatakan begitu, kemungkinan dia lupa bahwa hak Allah itu beda dengan hak manusia. Hak Allah itu beda dengan hak manusia, dan masing-masing itu ada tempatnya dan pertanggungjawabannya. Mau sebanyak-banyaknya engkau baik kepada manusia, hablum minan nasnya itu bagus, mulus, indah, tapi hablum minallahnya terputus, itu tidak ada artinya. Dan secara etika juga tidak pantas rasanya, ya, kita kepada makhluk bermanis-manis, ya, setiap kali ketemu ngucap salam, say hello, hey bro gitu, pokoknya saling peluk-pelukan. Pokoknya kita sama manusia itu baik. Bahkan ada namanya public speaking, ilmu biar kalau ngomong itu meyakinkan, ya. Ada ilmu tentang bagaimana bergaul, semua dia pelajari. Kepada manusia yang makhluk luar biasa baiknya, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dia segala sesuatu, kehidupan dikasih sama Allah, bumi tempatnya hidup, tempatnya bekerja, tempatnya cari nafkah, tempatnya menikmati kehidupan, semua dari Allah. Justru kepada Allah tidak ada sedikit pun tanda simpatinya, tidak ada dia mau menyambung kepada Allah, padahal segala sesuatu dari Allah. Kepada manusia
yang hanya ketemu di dunia, bahkan banyak diantaranya ketemu sudah besar, ya, ketemu di tempat kerja, luar biasa rahmanya. Tapi kepada Allah yang memberikannya segala sesuatu dan yang nanti akan berjumpa dengannya di akhirat, justru dia putuskan hubungannya. Na'udzubillah min zalim. Nah, jadi ini pengingat bapak-bapak saudara, jangan dicampur aduk ya. Hak manusia itu beda dengan hak Allah dan tidak ada yang bisa saling menggantikan. Hak manusia tunaikan dengan baik, hak Allah jangan sampai terabaikan. Tidak ada yang bisa mensubstitusi. Misalnya, oh kalau saya sudah menunaikan hak manusia, saya bisa tinggalkan hak Allah, saya nggak perlu lagi sholat, yang penting saya sudah baik sama orang. Nggak boleh. Sebaliknya juga tidak bisa. Yang penting sholat 5 waktu saya jaga, orang yang lain saya nggak peduli, saya mau rampas haknya, saya umpat, saya hujat, saya bohongi, nggak bisa juga. Keduanya itu masing-masing punya tempatnya ya, keduanya ada pertanggungjawabannya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, tentang as-sholatul wusta ini panjang bahasannya ya, tapi intinya secara sederhana itu ada 2 pendapat yang paling kuat tentang as-sholatul wusta. Yang pertama, bahwa as-sholatul wusta itu adalah sholat asar, sholat pertengahan, sholat asar. Dari mana pendapat ini? Ada hadis yang sahih di mana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sholatul wusta hiya sholatul asar. Salat pertengahan itu adalah salat asar. Ada juga ketika perang Ahzab ya, ketika perang Ahzab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syagoluna anis sholatil wusta sholatil asar ya. Apa kata Rasul, ahraqan nas qulubahum wa buyutahum annar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat perang Ahzab itu kan kita tahu ya, orang-orang dari seluruh penjuru Arab mengepung Madinah. Kemudian Nabi membuat parit di sekeliling Madinah, berhari-hari, berminggu-minggu dikepung ya, dipanah dengan panah api dan segala macam, sehingga akhirnya nggak tenang. Ada suatu ketika di mana luar biasa provokasi mereka, sehingga akhirnya Nabi dan sahabatnya saking jagain Madinah supaya tidak tembus, kelewatan sholat asarnya. Maka Nabi mengatakan, mereka telah menyebabkan kita terlewat melaksanakan sholatul wusta, yaitu sholat asar. Maka hati mereka dan rumah mereka akan dipenuhi dengan api. Itu kata Nabi. Jadi saking marahnya Nabi SAW, memang situasi perang kan ya, suatu luar biasa gitu, tekanan apa, sehingga akhirnya kelewat sholat asar. Nah, Nabi melaksanakan bersama sahabat itu setelah maghrib, kemudian mengqadha sholat asar, lalu kemudian sholat isya. Nah, dalam keterangan Nabi itu, di situ disebutkan jelas, mereka telah menyibukkan kita dengan tindak tanduk mereka, dengan kejahatan mereka, sehingga kita terlewat melaksanakan sholat wusta, yaitu sholat asar. Nah, jadi pendapat yang pertama yang paling kuat ya, bahwa sholat wusta itu sholat asar. Kalau kita lihat dari sisi urut-urutan, memang dia pertengahan ya bapak-bapak ya, subuh, zuhur, asar ketiga dalam satu hari satu malam ya. Kemudian dia juga adalah pertengahan dia juga, kenapa dikatakan sholatul wusta dan diminta untuk dijaga? Karena memang waktu asar itu waktu yang lelah. Jadi banyak orang yang terlambat melaksanakan sholat asar karena itu waktu dia kelelahan bekerja, maka diingatkan gitu ya. Seakan-akan Allah mengatakan, saya tahu kalian hambaku lelah, iya lelah, tapi jangan lupakan ini, karena di dalamnya itu ada keberkahan. Itu sholat asar ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang paling kuat adalah bahwa al-wusta itu sholat subuh. Jadi asar dan subuh ya. Kenapa dikatakan sholat subuh itu sholat wusta? Memang ada beberapa dalilnya. Misalnya ada dari Ibnu Abbas yang menyampaikan bahwa
Salat wusta itu adalah salat subuh. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan cocok juga kalau salat subuh itu salat wusta, karena salat subuh itu adalah salat pertengahan antara dua salat yang jahar dan dua salat yang sir. Kan maghrib, isya itu kan jahar ya, kita keluarkan suara. Lalu ada salat subuh. Nah setelah subuh itu kan zuhur asar. Zuhur asar itu sir, nggak pakai suara. Nah karena dia pertengahan ya, di antara dua salat jahar dan dua salat sir, maka dia disebut as-salatul wusta atau salat pertengahan. Nah ulama yang lain juga mengatakan ada miripnya antara asar dengan subuh. Dari sisi manusia cenderung untuk menurutkan lelahnya atau santainya. Asar itu habis kerja capek, ingin lelah, leyeh-leyeh, duduk-duduk. Subuh juga, subuh itu sering kali datang pada saat kita sedang nyenyak tidur. Ya, nah di situ ada tantangan. Nah, karena itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan seberat-berat tantangannya, jangan lupa untuk melaksanakan 5 sholat yang wajib dan perhatikan betul ya, jangan sampai terlewat sholat pertengahan, yaitu sholat asar atau sholat subuh. Itu dua pendapat yang paling kuat. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan sholat zuhur ya. Jadi intinya kalau kita perhatikan ya, pada akhirnya semua yang 5 itu sama penting semuanya ya. Dan walaupun disebut as-salatul wusta, itu bukan berarti meringankan yang lain ya, tetapi sekedar penguat bahwa ada masa di mana kita terhinggapi dengan penyakit lemah, lelah, capek, maka di situ kita diingatkan as-salatul wusta wa qumu lillahi qanitin, dan kita diminta untuk melaksanakan semua salat 5 waktu itu dan ibadah-ibadah kita lillah. Lillah itu artinya apa? Karena Allah. Qanitin artinya khasyiin, dengan sepenuh hati, dengan ketundukan. Wallahu a'lam bissawab. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itu yang kita ambil dari 3 ayat ini ya, sebagai pengajian kita pada hari ini. Jadi penting ya untuk kita ingat beberapa hal yang dapat kita ambil selain hukum-hukum dari 3 ayat tadi, bahwa yang pertama adalah Islam meletakkan ya hak dan kewajiban itu dalam keseimbangan ya. Tidak boleh ada orang yang terus menerus mengejar haknya tapi melupakan kewajibannya. Kemudian kita juga ambil dari ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa kewajiban agama itu sudah diatur oleh Allah kepada masing-masing kita sehingga tidak terasa memberatkan, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya juga kita bisa ambil bahwa kalau kita ingin keluarga yang kita miliki terlimpah keberkahan, maka jangan sampai ada di antara anggota keluarga yang melalaikan kewajiban sholat 5 waktu. Bahkan kalau kata ulama, bukan hanya yang dimaksudkan keluarga inti, tapi siapa saja yang ada di rumah kita. Jadi kalau di rumah kita itu ada sahabat tinggal atau ada orang-orang yang ikut membantu kita di rumah misalnya, pastikan mereka juga melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik ya. Karena sebagaimana ketaatan itu ada berkahnya, kemaksiatan itu juga laha syu'mun, ada kesialannya. Jadi kalau satu tempat itu banyak maksiat, itu ada kesialan di tempat itu. Makanya kita dilarang kalau misalnya kita lihat ada tempat di situ jual minum-minuman keras ya, banyak orang mabuk-mabuk, jangan datang ke situ kalau bisa. Jangan mengatakan, wah saya kan nggak minum, saya nggak beli, saya cuma minum teh di situ. Hati-hati. Kalau itu tempat yang banyak orang mabuk-mabukan, minum-minuman keras, dijual di situ minuman keras, kita walaupun hanya minum teh ya, tetapi tempat itu ada kesialannya. Kalau na'udzubillah min dzalik,
ya. Kalau kemudian takdir Allah turun, ya, kemudian menghukum orang-orang yang zalim di suatu tempat yang penuh kemaksiatan, kita bisa kena di situ. Innal azaba idza nazala amma, kata di dalam hadis. Satu hukuman dari Allah kalau dia turun itu nggak milih-milih. Misalnya di satu tempat, ya mohon maaf, misalnya kayak apalah ya, tempat orang minum minuman keras, atau tempat perzinahan atau apa, kumpul orang semua, jangan gaya-gaya duduk-duduk di situ. Ditanya kenapa? Nggak apa-apa, santai-santai aja, saya nggak ngapa-ngapain kok, nggak buat dosa. Ingat, hati-hati, kalau azab Allah turun saat itu, azab itu tidak milih orang baik sama orang enggak, ikut kena. Memang nanti di akhirat urusannya akan dipilah sesuai amal, tapi kan ngapain ya? Karena itu kita diminta untuk berada pada tempat-tempat yang tidak menyebabkan kehormatan kita hilang. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna mawaqifat tuham. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia berada pada posisi yang menyebabkannya dapat hujatan, dapat umpatan, atau dapat kesialan. Nah, itu bagian ya dari adab-adab kita berislam. Demikian Bapak-bapak saudara, apa yang kita baca pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjadikan sebagai ilmu yang barokah untuk kita semua. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Masih ada waktu atau sudah selesai? Masih ada waktu apa? 3 menit. Ada yang mau nanya enggak? Silakan, cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tuan Guru, terkait tadi sudah dibahas tentang rumah tangga, ada kaitannya dengan talak tadi Tuan Guru. Di dalam fikih itu ada pembahasan terkait at-talaqus salas bilafzin wahid. Seringkali at-talaqus salas, talak 3 dengan satu lafaz ini berbeda antara yang dihukumi oleh para tokoh kita atau Tuan Guru dengan yang diputuskan di pengadilan. Ketika ada orang yang mengatakan talak 3 dengan satu lafaz, biasanya di pengadilan itu dijaduhkan menjadi talak 1. Kira-kira untuk masyarakat mana yang diamalkan, apakah menurut para Tuan Guru atau mengamalkan apa yang diputuskan oleh pengadilan? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuan Guru boleh? Boleh. Yang kedua, apakah boleh minuman keras itu di suatu tempat, tadi disinggung Tuan Guru, di suatu daerah misalnya, apakah boleh minuman keras itu tidak dilarang secara total di sebuah daerah, tapi akan diatur, dikendalikan, karena melihat pertama bentuk masyarakatnya itu plural, artinya agamanya berbeda-beda. Yang kedua, karena tempat itu, daerah itu adalah tempat wisata. Bagaimana pandangannya Tuan Guru terkait itu? Jazakumullah khairul jaza. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang kalau jumhur itu kan jatuh 3 talaknya ya. Tetapi yang dianut oleh kita dalam kompilasi hukum Islam itu kan memang jatuh 1 ya. Dan itu yang biasa diputuskan oleh pengadilan agama. Nggak apa-apa. Jadi kita ikuti pengadilan agama, hukmul hakim yarfaul khilaf ya. Dan pertimbangannya juga memang adalah ya mutawajih juga, maksudnya masuk akal. Dan itu juga merupakan pendapat dari sebagian ulama ya. Ya, walaupun tidak merupakan pendapat yang mu'tamad ya di kalangan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, tetapi talak 3 yang jatuh 1 itu juga sesuatu pendapat yang mu'tabar. Mu'tabar dalam arti apa? Ya memang dianut oleh sebagian ulama, dan ketika kita di Indonesia menganut itu, ya sudah, tidak apa-apa diterima. Ya. Tetapi satu hal bagi saya, di dalam masalah talak ini kan Rasulullah SAW mengatakan kan apa?
jidduhunna hizlun ya, hazluhunna jiddun ya, main-mainnya itu jadi beneran ya. Salah satu diantaranya yang main-main jadi beneran itu adalah talak, tidak ada nama main-main gitu. Jadi sebenarnya agama itu mengajarkan kita untuk ihtiyat semampu-mampunya, jangan dipermainkan itu gitu ya. Nah, kalau memang seperti tadi dihukum talak 1 ya sudah, itu yang dipedomani, karena itu juga adalah pendapat yang sudah diakui ya oleh kompilasi hukum Islam kita, dan ma'mulun bihi fil mahakim, dan itu diamalkan di dalam pengadilan-pengadilan agama. Tidak masalah. Yang kedua, apakah boleh diberikan dispensasi untuk minuman keras di wilayah tertentu? Pertimbangannya karena daerah wisata atau non muslim atau masyarakat plural ya, masyarakat plural. Begini, boleh atau tidaknya itu merupakan bagian dari kaidah mana yang mau kita ambil. Apakah al-kuffaru mukhatabun ya bi furu' syariah atau tidak? Apakah perincian syariat Islam itu juga mengikat kepada orang non muslim? Nah, sebagian ulama mengatakan mengikat. Kalau mengikat artinya apa? Ya sudah, pokoknya tidak boleh saja minuman keras dimanapun. Tidak boleh pemerintah ya untuk melegalkan minuman keras dengan alasan apapun, pandangan Islam nih. Tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan al-kuffar ghairu mukhatabin bi furu'i syariah, bahwa orang-orang non muslim itu tidak terikat dengan perincian syariat. Jadi halal haramnya makanan itu tidak mengikat mereka. Karena itu kalau misalnya ada daerah mereka, mohon maaf, jual beli bab 1, ya sudah, kan untuk mereka. Tapi yang tidak boleh adalah kalau misalnya di daerah muslim, di tengah kampung Islam, tiba-tiba ada orang bikin warung bab 1, ya itu provokasi, tidak boleh, tidak baik. Tapi kalau di kampung yang non muslim, kemudian ada warung bab 1 misalnya, ya menggunakan pendapat yang kedua bahwa orang non muslim itu tidak terikat dengan perincian syariat, maka tidak masalah. Jadi kalau kita mengamalkan kaidah kedua tadi ya boleh ya, tapi tentu kita juga harus memastikan ya, jangan sampai kebolehan itu menyebabkan menjadi jalan ya, kemudian generasi muda Islam, orang Islam kemudian dimudahkan untuk konsumsi, itu nggak boleh. Tapi sebatas ya, memang untuk konsumsi bagi teman-teman yang non muslim, karena di dalam syariat mereka itu tidak diharamkan ya, maka silahkan, nanti pemerintah yang mengatur ya. Dan yang paling penting dari semua bapak-bapak saudara, almar'u wa'izu nafsihi. Ada 1001 undang-undang, tapi kembali kepada hati kita sendiri. Kalau kita memang komit kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, di depan kita ada minuman keras, kita nggak sentuh, nggak kita sentuh. Makanya kalau ada warung buka Ramadan, kalau menurut saya sih itu memang tidak pantas, tapi juga nggak boleh juga mesti diserbu kemudian kan kita ini diminta oleh Allah Ta'ala itu untuk melatih diri kita sebagai seorang mukmin. Kita puasa ya kita jaga diri kita, jangan kita nggak puasa dengan alasan ada warung kebuka ya benar itu, memang Anda saja yang malas puasa ya. Jadi jangan cari alasan. Jadi kalau kita memang punya komitmen, jangankan kita baca di media, di depan kita pun kita jauhi ya. Lakum dinukum waliyadin, nggak usah kita sentuh ya. Itu Islam seharusnya seperti itu. Jadi tidak usah terlalu resah gelisah ya dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat kita ya. Kita lihat misalnya di Indonesia ada beberapa hal, ya udah tinggalin aja, kenapa repot? Misalnya kita lihat di hotel mana ada jual minuman keras, nggak usah ribut, biarin aja, toh itu untuk mereka ya. Dan insya Allah itu tidak akan merusak diri kita selama kita tidak minum. Mau rusak kayak gimana? Kan nggak rusak kita kalau kita nggak minum. Dan hal-hal yang lain. Jadi almar'u wa'izu nafsi, mari kita perkuat ya. Selain kita menata di luar ya, tapi kita perkuat juga diri kita dan kembali kepada komitmen kita masing-masing sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam.
bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat